Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Materi, B. Bahasa, C. Relevansi, D. Kaidah penulisan, dan E. Konstruksi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Relevansi. Jadi relevansi adalah kaidah dalam menyusun instrumen penilaian proyek. Soal selanjutnya. Dalam melakukan penilaian harian, guru membagi kelas ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama mengerjakan nomor 1 sampai dengan 10, sedangkan kelompok kedua mengerjakan nomor soal 11 sampai dengan 20. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Terpadu, D. Terbuka, dan E. Sistematis. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Adil. Jadi adil artinya tidak memihak atau tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik lain. Objektif artinya tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Terpadu artinya penilaian adalah bagian dari pembelajaran. Terbuka artinya dapat diketahui pihak yang berkepentingan. Dan sistematis artinya langkah-langkah prosedur baku. Soal selanjutnya. Pak Slamet adalah guru IPA yang berasal dari Jawa. Beliau ditugaskan di Kalimantan. Dia selalu memberikan tambahan nilai untuk Siti karena Siti juga berasal dari Jawa. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian: A. Edukatif, B. Akuntabel, C. Sistematis, D. Objektif, E. Adil. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Objektif. Jadi objektif artinya terbebas dari subjektivitas. Dalam hal ini Pak Siti memperlakukan subjek atau Siti lebih daripada lainnya. Soal selanjutnya. Peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut, kecuali A. Melaksanakan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, bulanan, semester, kegiatan rutin membaca 15 menit sebelum pembelajaran. B. Menyediakan ruang baca untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. C. Mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman. D. Melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu. E. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. Kita masuk ke pembahasan. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik adalah tugas pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Soal selanjutnya. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah A. Kompetensi inti, B. Standar kompetensi lulusan, C. Indikator, D. Standar isi, E. Standar proses. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Indikator. Kita masuk ke pembahasan. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 41 tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Soal selanjutnya. Salah satu tahapan dalam siklum PTK adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran. Hal tersebut mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar,
rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini adalah A. Planning, B. Actuating, C. Controlling, D. Reflecting, E. Observing. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Planning. Tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan formulasi tindakan dalam bentuk hipotesis tindakan. Soal selanjutnya. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. C. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. E. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Ya, jawabannya paling tepat adalah D. Peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Jadi kompetensi kepribadian yang menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Soal selanjutnya. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan pada wakil kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E. Kita masuk ke pembahasan. Kompetensi sosial yang berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Soal selanjutnya. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik atau kaki cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibuli temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasehati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasehati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Jadi kompetensi sosial yang berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Soal selanjutnya. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Jadi kompetensi sosial yang menunjukkan komunikasi secara efektif dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Soal selanjutnya. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang itu yang kurang logis. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain.
D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. E. Mampu memahami perbedaan dalam pendapat. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Kita masuk ke pembahasan. Kompetensi kepribadian yang menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.